Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita Pates tanggal 11 April. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari kemarin mengumumkan penangguhan kebijakan tarif resiprokal pada semua negara, terkecuali Tiongkok. Namun ia juga mendesak semua negara untuk segera melakukan negosiasi dengan Amerika secepat mungkin. Amerika mengungkapkan kini ada sekitar 15 negara yang telah mengajukan proposal negosiasi, namun tidak bersedia mengumumkan negara mana saja. Kementerian Luar Negeri juga mengkonfirmasikan bahwa Taiwan termasuk dalam daftar 75 negara yang tengah ditangguhkan. Usai mengumumkan penangguhan kebijakan tarif, Donald Trump mendesak setiap negara untuk bernegosiasi secepat mungkin, termasuk Tiongkok yang telah dinaikkan tarafnya hingga 125% dan Uni Eropa yang telah menangguhkan tindakan tarif balasannya. What happens with China? We would love to be able to work a deal. They've really taken advantage of our country for a long period of time. They've ripped us off beyond anybody. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Amerika menyampaikan ada sekitar 15 negara yang mengajukan proposal negosiasi terkait tarif pajak. Bahkan ada negara yang telah hampir menyelesaikan tahapan negosiasi dengan Amerika. Penangguhan kebijakan tarif telah memberikan sedikit ruang nafas bagi setiap negara, di mana Trump mengumumkan penambahan pajak terhadap komoditi Tiongkok. Kebijakan yang tidak menentu ditambah dengan naiknya tensi perang dagang antara Amerika-Tiongkok membuat para investor semakin tidak nyaman. Bursa saham Amerika pada hari Kamis anjlok dan dolar Amerika juga turut melemah. MOTC mengonfirmasi bahwa Taiwan berada dalam daftar ke-75 negara yang ditangguhkan sementara selama 90 hari, dan waktu yang tersedia akan digunakan untuk melakukan diskusi kerjasama bidang perekonomian dan perdagangan bilateral. 我们可以更详细深入的来谈。 Lin Jialong juga memverifikasi bahwa partisipasi Taiwan dalam program investasi energi gas alam Alaska yang ditawarkan oleh Amerika akan menjadi salah satu alat barter Taiwan. Saat ini mereka memiliki lisensi perawatan di Taiwan, ada sepertiganya yang tidak terlibat dalam pekerjaan terkait. Bahkan rumah sakit negeri pun sulit menemukan perawat sipil. Misalnya di Rumah Sakit Mingseng di kota Kaohsiung, dengan tingkat kekosongan sebesar 44% untuk posisi perawat sipil. Guna dapat merekrut pekerja, pihak rumah sakit tengah mengadopsi metode penyelesaian rasio perawat dan pasien, serta pemberian bonus retensi. Memahami kondisi pasien dan membuat catatan medis merupakan rutinitas seorang perawat. Taiwan mengalami krisis perawat. Profesi perawat sipil di rumah sakit umum yang sebelumnya dianggap memiliki jaminan juga mengalami krisis. Ada legislator di Kaohsiung menemukan bahwa skala krisis perawat di rumah sakit Mingseng Kaohsiung mencapai lebih dari 40%. 我们开工资缺出来，希望说，我们的契约护理师要不要升任做公职？结果他跟我说我不要，劳基法的保障比较好，让我们非常意外。 Pihak rumah sakit menyampaikan, selain tugas klinis, perawat sipil memiliki pekerjaan lain. Maka walau gajinya lebih tinggi $10.000 dibandingkan perawat berstatus kontrak, tetap ada yang enggan mengambil posisi tersebut. Sehingga rumah sakit perlu menyesuaikan rasio antara perawat pasien dan memberikan bonus retensi guna merekrut staf. Rumah sakit swasta lainnya juga menawarkan gaji tahunan $1 juta Taiwan untuk merekrut staf perawat. 应该是公立，就是钱比较多。行政业务比较多，你觉得呢？ 就还可以接受。 Banyak siswa sekolah keperawatan menyatakan tetap ingin bekerja di sektor terkait setelah lulus. Mereka yakin insentif ke depannya akan semakin baik. Terkait apakah mereka akan memilih menjadi perawat sipil atau tidak akan diputuskan lagi setelah selesai magang. Ikan tuna terbesar tahun ini berhasil ditangkap di kawasan Nanfang Au dengan berat mencapai 216 kg. Ikan tuna ini dijual dalam sebuah ajang lelang dengan harga rata-rata $7.700 Taiwan per kilogramnya dan total harga senilai $1,66 juta Taiwan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, harga tuna tahun ini menurun hingga setengahnya. Pemenang lelang tuna menyebutkan ini adalah imbas dari kebijakan tarif baru Amerika, di mana dapat terlihat dengan jelas jika daya beli masyarakat tahun ini menurun drastis. Ikan tuna sirip hitam perdana di Taiwan berbobot 216 kg dan panjang 224 cm. Dilelang pada tanggal 10 dan terjual dengan harga $7.700 Taiwan per kilogramnya. Total harga sebesar $1,66 juta Taiwan. Jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai $13.100 Taiwan per kilogramnya. Pembeli yang berhasil menang dalam lelang selama 5 tahun berturut mengaku ini karena dampak kebijakan tarif baru Amerika, di mana menurunkan daya beli yang signifikan. Namun pelelangan tuna pertama ini juga sekaligus menjadi pemberitahuan bahwa musim tuna secara resmi telah dimulai. Setiap tahun, pada bulan April hingga Juli merupakan musim penangkapan ikan tuna sirip hitam di Kabupaten Ilan.
Lusa kemarin ada warga Kaohsiung melaporkan adanya seekor beruang hitam yang terperangkap di pinggir jalan di kawasan pegunungan. Bantuan diberikan oleh tim penyelamat dari NPWST. Usai dibius, beruang hitam diperiksa dan dipastikan hanya ada luka pada kulit kaki kanan depan. Setelah terbangun, beruang segera dilepaskan ke habitat aslinya, di mana ini juga menjadi kasus perdana upaya penyelamatan dan pelepasan beruang hitam di Kaohsiung. Beruang hitam yang terbangun berlari menuju ke semak-semak. Tanggal 9 ada warga Kaohsiung menemukan seekor beruang hitam terperangkap terjerat di lereng jalan lahan pertanian di kawasan pegunungan. Usai menerima laporan, Badan Konservasi Kehutanan meminta bantuan tim penyelamat dari NPWST. Usai pembiusan, baru dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk diperiksa. Pada akhir Maret lalu, peternak lebah di distrik Taoyuan menemukan seekor beruang hitam tengah mencuri madu. Kurang dari 2 minggu, kemudian seekor beruang hitam lainnya ditemukan terperangkap. Beruang hitam tersebut adalah beruang betina dewasa dengan berat sekitar 45 kg dan bagian kaki kanan depan terluka oleh jerat tali lasso. Setelah dirawat, beruang hitam segera dilepaskan ke alam liar. World Expo tahun ini akan dibuka secara resmi di Osaka, Jepang, tanggal 13 April mendatang. Expo selama 6 bulan ini selain mampu menarik minat lebih dari 20 jutaan pengunjung, juga turut membuka peluang bisnis yang sangat besar. Merujuk pada kalkulasi yang ada, World Expo membawa keuntungan perekonomian secara keseluruhan yang diperkirakan mencapai 2,9 triliun yen Jepang. Maskot Expo 2025 Osaka yang dijumpai di berbagai kemasan souvenir mendapat respons positif dari masyarakat. すごくミャクミャクが好きでして、キーホルダーとかもつけてるんですけど、ミャクミャクの絵がこうやってあって可愛かったのと、あと友達にも分けられるのがいいなと思って。 Merek dagang yang telah berdiri selama 2 abad ini meluncurkan produk edisi terbatas seiring dengan Expo 2025. Omsetnya pun ikut melonjak. World Expo 2025 Osaka diperkirakan menarik 28,2 juta pengunjung selama periode setengah tahun mendatang. Menurut Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, total peluang usaha diperkirakan akan mencapai 2,9 triliun yen. Di pintu masuk utama ada toko souvenir yang menjual produk mulai dari makanan, pakaian, dan peralatan hingga boneka dan pernak-pernik. Semua ini agar pengunjung rela merogoh kocek saat memasuki dan sebelum meninggalkan pameran. 来到大阪世博的官方纪念品商店，可以看到除了有手工艺品，还有 T 恤、衣服等等的周边商品之外，还有外国游客非常喜欢的 omiyage 以及扭蛋等等，就是要抢攻游客商机。 Walau harganya tidak murah, cenderamata tradisional Jepang yang sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara tetap dipajang di tempat yang paling mencolok. Jepang telah menghabiskan dana tinggi untuk menjadi tuan rumah Expo 2025. Bukan cuma untuk menunjukkan potensi mereka, namun juga untuk menyerap peluang bisnis tinggi. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.